Hingga kini ada 12 sekolah Garuda transformasi dan juga 4 lokasi pembangunan sekolah Garuda baru. Nantinya, target pemerintah di tahun 2029 ada 100 sekolah Garuda yang bisa mencetak generasi muda yang unggul. Tim Liputan Kompas TV. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy, yang telah tersambung melalui sambungan Zoom siang ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Yan. Terima kasih. Prof, ini bagaimana implementasi pembangunan sekolah Garuda hingga saat ini yang Anda temukan begitu baik, goalnya dan juga bagaimana realitasnya di lapangan? Baik, mungkin saya benarkan dulu tadi ada sedikit kesalahan bahwa ini dari SD dan Madrasah Aliyah. SMA dan Madrasah Aliyah. Ya, untuk sekolah Garuda adalah tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Kita berbicara Kenapa ada sekolah Garuda? Kenapa ada sekolah rakyat? Tadi jelas sekali, sekolah rakyat adalah diciptakan untuk menjawab kebutuhan bahwa 3 juta dan lebih mereka yang berasal dari keluarga ekstrim dan prasejahtera ekstrim ini masih belum berkesempatan sekolah. Itu untuk menjawab kebutuhan tersebut, hadirlah sekolah rakyat. Sekolah Garuda juga menjawab suatu kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Pertama, Bapak Presiden melihat bahwa banyak sekali siswa yang sangat berprestasi, sangat berpotensi, namun mereka belum bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena mungkin mereka berasal dari keluarga prasejahtera. Inilah yang diinginkan Bapak Presiden untuk membangun sains dan teknologi Indonesia, untuk membangun kesejahteraan ekonomi Indonesia, agar siapapun, Einstein dan Marie Curie dari seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan pendidikan yang paling berkualitas, akhirnya bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Hingga disitulah sekolah Garuda baru ada 20 dan semuanya itu akan dibangun di daerah yang membutuhkan. Sehingga pada saat ini di sekolah Garuda itu dibangun di daerah-daerah luar Jawa. Sampai 2029 nanti. Inilah realitanya bahwa sekolah Garuda yang baru ini dibangun di daerah luar Jawa, dan ini pembangunannya pada tahun ini kita akan sudah mulai membangun 4 sekolah Garuda baru di Belitung Timur, di NTT, di Kaltara, dan di Sultra. Ya. Oke, daerah yang diprioritaskan begitu di luar Jawa untuk pembangunan sekolah Garuda. Apa riset yang dilakukan untuk menentukan lokasinya di sini yang lebih cocok untuk membangun sekolah Garuda, di sini kurang cocok? Itu riset apa yang dilakukan, Prof? Betul, secara riset kami melihat kebutuhannya. Jadi sudah risetnya dilakukan sejak 2024 dan sekolah Garuda ini persiapannya sangat matang berdasarkan riset. Ada cetak biru 137 halaman yang mencakup bahkan sampai besaran toiletnya, besaran rumah gurunya perlu berapa, itu sudah bahwa itulah kenapa ada 2 skema. Karena untuk bisa memberikan akses, jadi paling utama tujuannya adalah Bapak Presiden ingin memberikan akses, memberikan kepemerataan bagi pendidikan berkualitas. Ini kita lihat ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Untuk menentukan lokasinya, kita menggunakan kompetisi terbuka. Jadi kita bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri membuat kompetisi terbuka, mempersilahkan bagi daerah-daerah siapapun dimanapun dari Indonesia untuk memasukkan calon lokasinya dan data-data lengkap seperti data indeks pembangunan manusia, data rapor literasi, data rapor matematika, dan justru mereka lah yang paling membutuhkan, misalnya IPM-nya rendah, itulah di mana dibangun sekolah Garuda baru. Jadi kita berdasarkan data, lalu ada rubriknya, dan saya dan tim berkunjung ke setiap calon lokasi Garuda. Oke, banyak kemudian yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah publik. Sebetulnya ini pertanyaan mendasar, Prof. Apa sih bedanya sekolah Garuda ini dengan sekolah-sekolah yang saat ini sudah berjalan? Baik, pertama perbedaannya adalah sekolah-sekolah yang unggul pada saat ini sangat sedikit dari mereka yang memberikan kesempatan bagi mereka yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga prasejahtera. Sangat sedikit kalau kita sudah lihat datanya bahwa sekolah-sekolah yang sangat unggul, sangat berkualitas itu memberikan beasiswa bagi secara masif kepada mereka yang sangat berprestasi. Itu perbedaan nomor 1. Perbedaan nomor 2, belum mempunyai sekolah yang sungguh-sungguh akan mementingkan karakter kepemimpinan bangsa. Jadi sekolah yang melatih mereka yang akan mempunyai wawasan global, tetapi juga kepekaan lokal. Jadi mereka akan menjadi calon pemimpin bangsa, tapi mereka berasal dari keberagaman Indonesia. Ini masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Inilah yang akan menjadi perbedaan sekolah Garuda, di mana ini akan menjadi suatu
suatu sekolah yang sangat inklusif karena mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera akan mempunyai kesempatan jika mereka sangat berprestasi untuk bisa ke sekolah Garuda. 80% dari setidaknya 80% dari siswa-siswa sekolah Garuda ini akan diberikan beasiswa penuh. Bahkan mereka juga jika mereka berhasil menembus ke perguruan tinggi terbaik di dunia, baik di luar maupun di dalam negeri, itu juga akan diberikan beasiswa penuh. Ya. Beasiswa penuh ini untuk seluruh siswa, Prof? Beasiswa ini bagi mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Jadi kalau mereka berasal dari keluarga yang mampu untuk membayar, tentu saja tidak akan diberikan beasiswa. Karena negara harus memberikan investasi secara tepat dan jitu. Jadi bagi mereka yang sangat berprestasi dan membutuhkan dari latar belakang ekonomi. Latar belakang ekonomi kita sangat serius, bahkan di Inpres dan di Perpres Sekolah Garuda yang sebentar lagi akan ditandatangani Bapak Presiden. Ini sudah di meja Bapak Presiden. Ada asas ekonomi yang menentukan penerimaan siswa-siswi ke sekolah Garuda. Jadi prestasi nomor 1 lalu nomor 2 juga kita lihat latar belakang ekonominya. Karena kita sangat-sangat serius untuk memberikan akses. Ya. Oke, latar belakang ekonomi tidak dinafikan begitu ya. Kita melihat juga ini sekolah ada yang negeri, ada yang swasta. Ini bagaimana? Apakah digratiskan atau seperti apa? Kalau melihat latar belakang tersebut. Seperti yang tadi saya lihat, Sekolah Garuda ini mempunyai 3 pilar. Yang pertama adalah pilar penyeimbang akses bagi pendidikan berkualitas. Pilar itulah kenapa latar belakang ekonomi itu akan dimasukkan menjadi bagiannya. Pilar kedua adalah membangun karakter kepemimpinan bangsa. Jadi ini inkubator pemimpin, Sekolah Garuda inkubator pemimpin. Pilar ketiga adalah prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga sangat-sangat dipentingkan pembangunan karakter pengabdian kepada masyarakat diharuskan. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa ekonomi ini menjadi suatu yang penting, itu seperti yang tadi saya bilang, itu adalah menjadi bagian dari landasan hukum Sekolah Garuda. Asas ekonomi itu menjadi suatu yang kriteria yang diharuskan untuk melihat kebutuhan siswanya. 80% setidaknya 80% dari siswa-siswi Sekolah Garuda akan diberikan beasiswa penuh jika mereka membutuhkan dan berprestasi. Ya. Oke, Prof. Stella, pada akhirnya di tengah publik juga baik sekolah rakyat maupun sekolah Garuda dibanding-bandingkan dengan sekolah yang ada pada saat ini. Banyak sekali kita temukan informasi terkait dengan bagaimana sih nasib sekolah di pedesaan yang kondisinya rusak, ada yang tidak memiliki kursi, plafon ambruk, akses ke sekolah yang sulit. Tanggapan Ibu seperti apa? Baik, ini penting sekali ditanyakan karena ada juga program hasil terbaik cepat dari pendidikan, program Bapak Presiden, program Bapak Presiden yang namanya program revitalisasi. Program revitalisasi ini mendapatkan dana yang sangat besar, 19,7 triliun pada tahun ini, program pemerintah, program hasil terbaik cepat khusus untuk membangun gedung-gedung yang rusak dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Dan ini dengan dana yang besar adalah komitmen dari pemerintah untuk membangun gedung yang rusak. Jadi kalau bisa dilihat program pendidikan ini sangat saling melengkapi. Untuk mereka yang berasal dari ekstrim desil 1, ini ada sekolah rakyat. Untuk mereka yang untuk sekolah-sekolah yang gedungnya butuh perbaikan, ada program revitalisasi. Untuk mereka yang sangat berprestasi dan perlu pendidikan yang sangat berkualitas tapi berasal dari keluarga tidak mampu, ada sekolah Garuda. Jadi ini saling melengkapi. Oke, saling melengkapi antara sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah yang sudah ada. Dengan keberadaan sekolah rakyat maupun sekolah Garuda pun tidak melupakan sekolah-sekolah yang ada saat ini. Begitu ya, Prof ya? Baik. Betul, tentu saja karena itu ada sekolah Garuda transformasi. Jadi kita menggunakan sekolah yang sudah ada yang sangat berprestasi untuk lebih dioptimalkan. Baik, terima kasih Prof. Stella untuk waktunya di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu. Baik, terima kasih.